Halo teman-teman semua, selamat datang di Crossing the Gap, podcast yang diinisiasi oleh GKI Sidoarjo untuk menjembatani berbagai macam perspektif. Oke, kali ini hadir di sini bersama dengan 3 orang narasumber kita dari generasi yang berbeda-beda ya. Dari Fanya, dari generasi apa nih? Kalau aku kelahiran 2003 berarti Gen Z ya. Gen Z. Oke, kalau Tante Ica? Aduh, aku merasa tua ini berarti ya. Enggak, bukan boomer tapi ya. Bukan, belum. Aku juga tua Mbak, kau manggil Mbak bukan Tante. Jauh banget, berarti aku Gen X mungkin. Iya, ya? Gen X. Kelahiran berapa? 75. 75. Nah, Mas Ucu berapa? 19 berapa? 1993. 1993. Milenial berarti. Milenial. Milenial. Oke. Milenials akhir ya. Milenial. Iya. Menuju peralihan ke Gen Z. Ya, ini udah lengkap banget ini semua berbagai kalangan. Tapi pada dasarnya Crossing the Gap itu tidak harus tentang perbedaan usia, tapi perbedaan pandangan. Nah, mungkin nggak usah kita bridging-nya terlalu lama, tapi kita akan membahas tentang patah hati sebenarnya. Nah, kan sebenarnya podcast ini mau di tag itu sebelum Valentine. Tapi karena keadaan yang morat-marit ya, negara lagi tidak baik-baik aja ya, jadi mundur. Biar pas banget kan. Perang Iran perang. Iya, cuman ya udahlah akhirnya baru bisa tag sekarang. Terima kasih mau datang. So, berbicara tentang patah hati ini kan setiap orang itu kan pasti mengalami ya. Kalau kita persempit orang kan bilang patah hati itu kan banyak, ada yang tentang pertemanan. Ini kita persempit lagi tentang asmara. Oke. Gimana Mas ya biasanya tentang asmara gini banyak pengalaman nih Mas ya? Nggak terlalu banyak sih sejujurnya. Nggak terlalu banyak. Tante Ica nggak sih yang paling Oh iya, yang paling Yang senior dulu aja. Tante Ica dulu Yang aja. senior Ada dulu. pengalaman nggak sih? Atau mungkin yang pertama kali terbersit dalam pikirannya tentang patah hati ya? Patah hati, aku nggak pernah patah hati. Nggak pernah patah hati. Cuman kalau patah hati kan berarti sudah jadian tuh. Kalau zamanku tuh gitu. Oh ya benar, oke. iya. Aku terus. Kalau Beda zamannya Tante- beda konteks kan. Beda konteks. Beda Kalau konteks. Zamannya Kalau Tante Ica itu zamanku kan udah ditembak, terus habis itu putus, nah itu patah hati. Itu patah hati, Menurutku. betul. Tapi kalau dulu apa yang aku alami cinta bertepuk sebelah tangan, aku naksir gitu ya, tapi mereka nggak nanggepin, itu sudah patah hati sih. Itu sudah sama kok kayaknya. masih berlaku sampai sekarang ya. Masih berlaku sampai Oke. sekarang. Soalnya Pak tadi Tante Ica ngomong kalau di zamannya Tante Ica. Nah, soalnya setiap zaman tuh berbeda. Ya, makanya aku ngomong nggak pernah patah hati karena Heeh. aku pacaran sekali, udah sekarang jadi suamiku. Wih. Gitu. Keren banget. Itu yang harus dipelajari daripada generasi muda. Soalnya gini, dalam konteks percintaan nih sekarang kalau zaman dulu tuh enak. Apa? Kalau namanya hubungan tuh kan suka, nembak, ditolak, selesai. Iya. Sekarang tuh istilahnya banyak banget. Dan lagi Daniel Jadi kalau complicated sekarang ya? itu kalau sekarang itu kan lebih banyak informasi yang kita dapat, terus sosial media juga banyak. Jadi kita kalau di zaman kita sekarang ini kan pilihannya semakin banyak gitu loh. Jadi kayak banyak yang bingung nanti mau sama siapa karena pilihannya banyak lah. Kalau dari zaman Tante Ica kan mungkin media sosial masih belum begitu dikenal. Jadi kayak begitu ketemu sama ini ngerasa cocok ya udah jalanin gitu kan. Sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel kan. itu. Tapi kayaknya enggak ya Nggak Mas ya. simpel sekarang karena complicated. Ada pengalaman enggak Mas kira-kira tentang patah hati? Patah hati pertama ya SMA sih. SMA tuh. Cinta bertepuk sebelah tangan. Aduh. Udah sempet jadian belum ya berarti? Belum dong. Belum. Naksir, iya masih naksir. Sempet deket ketika ditembak. Dia nganggapnya kakak biasa. Nganggapnya Lagu apa? lama Kakak ya? Kakak Lagu adik, lama. kakak adik zone. Kakak gitu. adik zone. Kakak adik zone. Lagu lama biasa. Terus patah hati kedua kuliah kayaknya. Kuliah itu sempet sebelum akhirnya pacaran. Sempet suka sama temenku, akhirnya karena kita menyadari kayaknya nggak bisa, akhirnya jadi sahabat. Akhirnya jadi sahabat. Tuh. Gak bisanya karena apa tuh? Itu kan juga sakit gak sih? Terlalu baik nggak Mas? Karena kamu terlalu baik. Aku lupa ya dulu gimana detailnya. Pokoknya kita sama-sama nyadarin kalau kayaknya nggak bisa deh jalan di dalam hubungan percintaan. Tapi akhirnya mengakhirinya dengan baik-baik. Tapi akhirnya ya udah kita temenan aja dan jadi sahabat sampai sekarang. Itu ada yang kayak gitu. Ada lagi nggak setelah Di terakhir pacaran putus ya udah. Kayak gitu sih. Berapa tahun yang lalu tuh? Aku terakhir pacaran itu 2018. 2018. Ih, 8 tahun ya hampir. Iya. Kurang lebih. Iya, kurang lebih lah. Terakhir pacaran 2018. Itu pun karena aku yang mutusin. Oh iya siap. Harus gitu ya. Harus Kenapa nih? gitu. Kenapa? Harus gitu. Ya karena
di dalam hubungannya udah nggak sehat, Mm-mm. ada orang lain, Ada orang lain. Aku nggak bilang yang terlalu kasar ya. Nggak mungkin selingkuh dong, enggak ya? Selingkuh sih. Ya santai aja lah. Selingkuh sih ya, karena ada orang lain di dalam hubungan itu. Ya udah aku ngambil keputusan kalau ini nggak bisa jalan sih dengan adanya orang baru ini. Ya udah tak putusin aja di depan selingkuhannya. Wes. Itu Keren, namanya berani tuh. Gentle. Gentle tuh, gentle tuh. Wes. Gentle, bro. Kalau kamu Pan gimana? Ada Kalau pengalaman nggak? aku patah hati itu pernah sih, cuman kayaknya yang bener-bener ngena banget enggak ya, karena kalau aku sendiri nganggapnya kayak ya wes, berarti karena gini, aku tuh memegang kata-katanya mbahku tuh pernah bilang gini, kalau memang dia bukan jodoh atau misalnya emang Tuhan nggak nakdirin kamu sama dia, ya terima kasih lah, karena berarti kamu bisa jadi manfaat untuk dia gitu loh. gitu ya. Walaupun mungkin kamu nggak Sehat diterima. banget ya. Iya, Pepatah makanya bijak, tuh pepatah bijak. Pepatah bijak. Ini diklip aja nih abis ini nih. itu berarti kan Tuhan pakai kamu untuk membantu dia. Kan membantu kan nggak harus dalam finansial atau apa gitu ya. Mungkin dalam hal emosional, dalam hal kepribadian mungkin aku bisa bantu dia gitu lah. Kalau memang nggak sejalan ya sudah, buat apa sedih larut-larut kan. Iya, terlalu bersedih berlanjut-lanjut. Nah, cuman ada satu poin menarik sebenarnya tadi dalam diskusi kita di awal tadi ketika Tante Ica ngomong ada perbedaan antara zaman sekarang dan zaman dulu gitu. Kalau mungkin zaman dulu aku menafsirkannya itu yang namanya hubungan itu kan tadi ya suka, nembak, ditolak udah kelar. Kalau diterima Ya jadi. gitu. Tapi sekarang tuh ya ada istilah namanya confess gitu kan. Confess, terus kakak adik zone kayak tadi kan. Closure, banyak banget sekarang. Ada namanya confess. Confess tuh di mana ketika kalau anak zaman sekarang termasuk saya dan Gen Z dan lainnya itu menyampaikan dulu perasaan kita ya kan. Entah diterima atau enggak itu urusan belakangan. Yang penting berani dulu. Yang penting berani dulu. Cuman aku agak mangkel. Itu mah istilahnya ya nembak aja. Iya. Ya sebetulnya sama sih, dari dulu pun juga gitu. Cuman beda penafsiran istilah. bahasa, cuman beda istilah aja. Dari dulu ya kalau kita nembak ya udah nothing tulus. Diterima nggak diterima mah urusan belakang, yang penting berani dulu. Nah kalau sekarang kan ada kayak yang namanya HTS, ya gitu kan banyak banget kayak temenan level gitu kan sekarang ada ada sekarang. Sebetulnya dari dulu udah ada juga. Udah ada juga. Tapi beda istilah mungkin Beda ya. istilah. Bedanya kalau zaman sekarang itu lebih diglorifikasi oleh sosial media. Betul. Zaman dulu Ada nggak tuh kalau misalnya kayak HTS, tahu HTS nggak tuh? Hubungan tanpa status. TTM mungkin, TTM ya benar. Iya, Aku waktu SMP juga masih TTM, sekarang jadi HTS. Terus ada ini mungkin Tante, temenan level. Jadi dia temenan, cowok cewek temenan, tapi udah kayak pacaran gitu. Tapi kemana nggak pacaran tuh Nah kita itu temenannya level 9. level 9 gitu. Dari zamannya Tante gimana? Yang sering ya TTM sih. Kalau TTM mah suka-suka ya aku mau deket sama ini. Nanti misalnya gini, hari Senin aku les. Nah kebetulan bareng. Nanti tak jemput ya Cak? Oh iya. Oh iya. Gak apa. Nanti Selasa misalnya mau drum band apa ada ekskul lah istilahnya. Nanti tak samperin. Oke. Pemain. Friendly berarti kan, friendly. Tipe-tipe cewek yang friendly. Iya. Makanya sampai ini pendapat dari ayahku ya. Ayahku berarti apa? Baby boomers dia mungkin dia. Iya, Benar. boomers. Itu sampai beliau tuh bilang gini. Loh, jadinya temenmu yang serius yang mana tuh? Yo nggak ada. Yo, jangan gitu. Apalagi waktu aku sudah kerja ya, sudah mateng lah istilahnya. Tapi waktu itu umur 23-an lah, 20 sampai 24. Itu sampai kok semuanya itu baik sama kamu, apa nggak ada yang nyantol? Belum. Maksudnya waktu itu memang belum ada yang nembak gitu. Semuanya orang dekat. Iya. Nah, sampai segitunya, jadi sampai orang tuaku tuh sampai mikir gini, anakku ini jangan-jangan si cowok itu pengen masuk, tapi mereka melihat kok ada cowok lain yang lebih dekat sama Ica gitu. Jadi sampai sedetail itu orang tuaku menilai kami begitu. Tapi
Akhirnya saya ngomong enggak kok, loh dia tuh deket aku, soalnya mau deketin temanku. Oh. Ada seperti itu. Oh jadi orang tua Skema. Di sini ada kok. Bercanda. Masih berlaku sampai sekarang gitu. soalnya orang tua itu jadi mikir jangan sampai ada orang lain yang mau serius sama kamu, ternyata orang itu mengira kamu tuh deket sama yang lain, padahal ya biasa aja teman biasa. Enggak kok, ya semuanya temen. Nah akhirnya ya wes, ya memang banyak teman cowok main ke rumah, terus habis itu diskusi, entah itu soal pelayanan, entah itu soal sekolah. Makanya kadang curhat itu ada waktu, Cah. Kenapa? Aku mau ke rumah. Ya ngobrol. Sampai pagi pun dia hanya pengen curhat, itu datang pagi-pagi sampai aku ditegur sama papa. Itu orang tuh nggak ada kerjaan apa pagi-pagi kesini. Kamu aja belum ngepel nyapu lah, kan kita masih ada tugas. Itu umur berapa tuh kira-kira itu? SMA, setelah SMA. Setelah SMA tahun 94-an lah. Ini belum lahir. Belum, Mbak. Jadi Masih mereka cuma buat desain. dateng ngobrol gitu ya. Sering. Dan itu ya kita hanya ngobrol. Makanya orang tua zaman dahulu itu mungkin kalau ada cowok yang main ke rumah itu sudah dianggap teman khusus gitu. Betul. Teman khusus. Ada itikat baik. Iya. Ada itikat baik gitu ya. Ada itikat baik. Tapi kami ya biasa-biasa aja. Mungkin karena apa ya? Kalau zaman sekarang tuh kan main ke rumah itu istilahnya itu sesuatu yang biasa aja. Karena kan mungkin generasi muda semakin friendly kan, semakin friendly. Terus apa namanya semakin gampang berteman dengan yang lain. Soalnya kan ketika kalau menurutku ya kalau orang cowok nih datang ke rumah itu pertanda sesuatu. Padahal kan belum tentu kan. Siapa tahu kan emang mau jemput doang temennya dan lain sebagainya. Kalau Mas Ucup pernah nggak kalau misalnya dalam dulu ya? Berarti kalau Mas Ucup SMA itu tahun berapa ya kira-kira? 2000. SMA itu 2000. Aku lulus kan masuk kuliah 2011. Berarti sebelum itulah. Tarik 3 tahun ke belakang sebelum itu aku SMA berarti 2000 berapa ya? 2008? Oh iya 2008. Ya 2008 2009. Itu gaya berpasangan atau pacarannya atau deketinnya itu apa sama dengan Ya sebetulnya kurang lebih sih masih sama. Ya kalau memang pertama pasti SMS ya. Zaman dulu belum ada. Iya, SMS ya Belum dulu ya. ada. Kalau mungkin zamannya Mbak Ica surat. Surat. Mungkin zamannya Mbak Ica surat. Nah. Kalau zaman dulu masih SMS ya, kalau udah deket SMS-an memberanikan diri untuk datang ke rumah atau paling basic Basic itu itu datang ke rumah ya. nganterin pulang. Nganterin benar. itu basic banget. Entah dia berangkat sama siapa. Ibaratnya first base-nya itu kita memberanikan diri untuk nganterin pulang. Bangun branding lah ya. Ya, ketemu orang tuanya ya harus kenalan dan lain-lain. Ya memang sebetulnya memang dididik kayak gitu juga sama orang tua. Ya kalau kamu memang deketin cewek ya kamu harus ketemu orang tuanya. Jangan kamu jemput anak orang nggak di depan rumah. Harus di depan rumah kayak gitu. Kalau zaman dulu sih paling kayak gitu basic. Masih basic ya. Lihat basket ke DBL. Oh iya. Kayak gitu-gitu. Zaman tuh. Ya itu zaman DBL hype-hype-nya kan. Terus ada taksi juga, dulu masih ada Deadcon. Ya selayaknya anak muda pada umumnya. Selayaknya lah. Kalau Fanya nih, ini yang merasakan zaman sekarang. Soalnya kan zaman sekarang ini wah itu banyak banget itu istilahnya dalam berpasangan, dalam berpacaran. Kamu punya pengalaman tersendiri nggak? Sebenarnya di tahun kita tuh transisi nggak sih dari milenial ke Gen Z gitu kan. Ya masih menjamani SMS gitu. Tapi mungkin dulu nggak buat ini ya, nggak buat untuk deket kan. Mungkin pas SD kita masih pakai SMS. Cuman mungkin di era SMA itu SMP deng. SMP itu pakai Line gitu kan. Udah pindah ke Line, BBM. Oh berarti kamu SMP Line ya? Iya. Aku kuliah sih. Aku udah kuliah sih. Line sih. Aku SMP pakai Line. Kuliah aku mengenal Terus Line. zaman-zamannya JKT48 itu Iya. kan. Ya, itu terus kalau masalah kayak pendekatan segala macam sebenarnya aku nggak jauh beda sih sama Tante Ica karena mungkin aku anak cewek pertama ya. Jadi siapapun temenmu cewek cowok kalau ke rumah ya harus ketemu orang tua dulu, minimal masuk rumah pamit gitu loh, sekalipun nggak bertamu tapi pamit gitu loh biar orang tua tahu keluar sama siapa itu. Cuman bedanya ya kalau sekarang nggak dianggap semua, nggak, maksudnya yang ke rumah tuh nggak dianggap serius gitu loh. Jadi kayak
ya wes ya ini temennya kakak Temen gitu. Temen aja gitu. Yang penting tahu orang tua tahu keluar sama siapa gitu. Terus pacaran serius itu ya mungkin SMA akhir. Yang sekarang serius enggak nih? Serius lah. Serius ini langsung samping mamanya ini. Serius udah kenal kok. Iya iya. Ini yang nonton nih, kalau jemaat yang nonton udah pasti tahu kok ini. Nggak tahu. Disclaimer buat yang di luar jemaat GKI Sidoarjo, silakan dijelaskan. Jadi Enggak, aku aja yang jelasin. iya, ini Aku dianya sebenarnya sendiri. nggak tahu kalau Tante Ica aku udah tahu dari kecil. Tapi Ah. anaknya aku nggak tahu yang mana kan. Yang mana tuh, Dulu. namanya siapa tuh kira-kira? Aku nggak tahu awalnya. Ada anaknya yang waktu persembahan jalan sendiri sebelum kantongnya dikasih, itu ada itu. Inside Ngambil joke kantong sih. sendiri. Nah kalau sekarang kan sama nenek Tante Ica. Nah aku nggak tahu itu, taunya pas aku memperkenalkan diri sebagai cucunya Mbah Ndut. Nah cuma pasti tahu kan. Terus si anak Tante Ica bilang, wes pokoknya excited sendiri lah. Loh iya itu tuh temennya Utiku, temennya Akung segala macam loh. Ya berarti bestian baik ini kan. Ya wes lah. Akhirnya terbangun Serabung berarti. attachment ya. Maksudnya kalau di psikologi itu namanya attachment. Jadi pendekatan, ada terbangun relasi lah dari situ karena kita punya beberapa kesamaan dan ngobrolnya juga nyambung gitu. Apalagi kan pasti Tante Ica ngerasain kalau bahas yang dulu-dulu pasti kan kerasa seru banget gitu kan. Itu sama si anak Tante Ica juga gitu. Kok aku nggak pernah tahu kamu gitu kan. Ya itulah Inisialnya Tio ya. Itu kayak inisial ya. Itu enggak inisial itu. Ya, Jadi sebenarnya kita hadirkan yuk di sini. Inisialnya Tio ya. cuman ini menarik ya. Kenapa? Karena banyak orang yang sekarang tuh bingung kan. Mereka itu takut berpasangan, terus kemudian takut PDKT gitu. Ya. Banyak yang semakin kesini kayaknya susah banget. Apalagi Tante sekarang tuh, mungkin ini sedikit menjelaskan konteksnya ya. Zaman sekarang tuh ada yang namanya kayak standar TikTok, standar sosial media gitu loh. bener banget. Jadi misalnya di tren ya, ada tren di Twitter, di TikTok itu yang mengatakan bahwa nganter pulang pasangan konteksnya ceweknya itu bukan usaha lagi tapi bare minimum gitu. Nah menurut Tante Ica sendiri dengan tren-tren kayak gitu, terus ada lagi seperti Jelasin dulu bare minimum itu apa, takutnya nggak paham Mbak Ida. bare minimum itu ini apa? Standar paling minimum. bawah banget, Paling bawah banget minimum minimum banget. KKM tuh Mbak, nganter. KKM Mbak. Kalau mau pulang. deket sama Terus itu harus nganter, itu standar paling Rendah. paling rendahnya antar Terus pulang. kayak traktir makan gitu itu kan bukan ada. usaha lagi ya, itu bukan itu effort itu lagi. bare minimum. Padahal mungkin zaman dulu yang namanya traktir ini misalnya aku ngajak kamu ke bioskop, ngajak kamu makan, itu kan usaha. Sekarang tuh jadi bare minimum gitu loh buat kalangan tren itu. Jadi Menurut Tante Ica standarisasi gimana? terbaru gitu. Kalau di zaman Tante Ica atau menurut Tante Ica sendiri gimana? Kalau zamanku, kalau dulu sudah seserius itu, yo, kalau diriku sendiri ya. Kalau nonton berdua itu berarti serius. Lek bareng-bareng, yo koncoan ae. Oh, iya. Yes, kayak gitu. Kalau nganterin ke rumah habis pelayanan, habis latihan paduan suara, nganterin ke rumah, ya karena selewatan gitu aja. Wis gitu toh. Nggak ada standar tertentu, Nggak ada. ya? nggak. Berarti kayaknya emang yang problem memang zaman sekarang. Iya, makanya itu karena itu mungkin- karena diglorifikasi sama sosial media. Iya, ada kelas-kelasnya. Ada gitu, peran sosial gitu. media di situ. Dan lagi kan kayak misalnya di TikTok atau Twitter itu kan banyak banget konten dan informasi yang masuk. Nah, kebanyakan ini di kalangan teman-temanku tuh banyak Tante. Jadi yang kayak dia tuh bisa tengkar hebat sama pasangannya itu Hanya gara-gara karena- lihat konten. Kamu kok nggak bisa kayak gini? Padahal kan kita kan nggak bisa memaksakan orang untuk bisa Sama sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu kan? Berarti itu menunjukkan survei yang terbaru benar. Gen Z adalah generasi terbodoh. Aduh, ini nanti diklip lagi nih ini milenial yang Diklip ngomong. lagi nih. Lo nggak, soalnya aku Iya. kan by data, By data, by betul, riset. betul, Katanya memang ada riset terbaru setelah dilihat dari beberapa kurun generasi dari lupa ya, aku sempat baca dari generasi X atau generasi boomer yang memang tingkat intelijennya paling dirasa paling rendah itu Gen Z. Soalnya Mungkin terbukti karena juga. ada ini istilah kayak generasi strawberry Ya. yang dia mungkin secara look, ya secara look dia bagus,
tapi di dalamnya gampang hancur. Mungkin Iya. kayak- Buku gitu kan. Iya. Fragile. Dan lagi Karena gini. mungkin kebanyakan informasi yang masuk sehingga Iya. dia bingung dewe. gitu. Dan lagi Bingung deh. apalagi sekarang kan kayak ada mental health gitu kan, kayak kesehatan mental ya bagus sih. Mungkin karena aku juga menggeluti bidang itu, bagus sebenarnya kesadaran mental itu perlu. Tapi ketika itu tidak disaring dengan informasi yang bagus, by data yang kita bisa ambil secara nggak sembarangan datanya, itu bisa jadi baik. Tapi kalau misalnya hanya sekedar lewat di TikTok atau FYP, katanya kalau orang BPD itu ciri-cirinya kayak gini, orang-orang bipolar kayak gini, itu kan jadi kayak karena terlalu banyak informasi yang dapat secara singkat, jadi literasinya kurang. Lah kalau dulu kan kita dapat informasi Di textbooks. harus lewat buku dulu, ke perpus dulu gitu kan. Mungkin awal-awal zamannya Mas Ucup masih pakai internet Mozilla kah atau Mozilla, harus ya, ke warnet awal-awal dulu mah kan. Awal-awal Internet gitu. Explorer. Awal Jadi banget. susah Iya, banget. benar, Kalau benar, sekarang benar, lebih benar. gampang, Sekarang lebih lebih gampang dan lebih rawan jadinya. iya. Makanya generasi kita ya mungkin Ya sebetulnya kesadarannya bagus. Yang salah adalah self diagnosis tanpa dasar. Itu benar, itu benar. Self Itu benar, itu diagnose, benar. terus confirmation bias itu kayak misalnya confirmation bias itu kalau di psikologi adalah ketika kita cenderung mengiyakan sesuatu hal atau Yang konten sama dengan kita kan. yang sama dengan apa yang kita mau. Bahasa simpelnya Kayak- cocokologi. Kayak zodiak, Psikologi ya. kayak gitu. Iya benar itu. benar. Kayak zodiak kayak gitu-gitu. Nah, istilah zaman itu lebih gampang-gampang daripada istilah zaman. Jadi istilah Informasi yang diterima itu kadang anak itu belum bisa mencerna, terus habis itu ya mau kebanyakan banget, informasi, jadi terlalu banyak terus stimulus. habis itu dia nggak menanyakan ke orang yang ngerti. Iya. Nah, Itu mungkin jadi salah satu kenapa sekarang yang namanya percintaan konteks pacaran itu banyak diperluas. dan kompleks ya. Kompleks, ada yang Iya, HTS. jadi kompleks sekarang. Iya, temenan level, terus ada yang jalanin dulu aja. Itu zamanmu kayaknya udah ada ya, jalanin dulu Sebetulnya aja. udah ada, Udah cuman ada ya? karena pergeseran makna bahasa dan lain-lain, Nah. terus adanya glorifikasi sosial media juga, ya akhirnya hal yang sebetulnya dari dulu udah ada jadi lebih masif. masif. Itu aja Lebih sih. banyak istilahnya, lebih Iya. banyak pengaruhnya. Betul itu karena perbedaan itu tadi kan. Nah, cuman saya mau sedikit keluar konteks nih. Ini pertanyaan yang sebenarnya mau saya tanyakan secara pribadi, cuman karena di podcast sekalian aja. Nah, ini ada tren di TikTok, di Twitter yang aku baru lihat itu tadi sore. Dan ini disampaikan juga oleh Pak Menteri kita Pak Purbaya. Dia bilang generasi Z ini adalah generasi yang dia itu selalu takut bukan risk taker. Dia bukan pengambil resiko gitu loh. Ketika dalam hubungan pun itu dia nggak mau yang terlalu deep, terlalu berlarut-larut dalam asmara, tapi nanti nggak tahu jelasnya gimana. Jadi makanya itu muncul istilah kayak HTS, terus temenan level dan lain sebagainya. Cuman dalam konteks tren yang aku baca ada satu kalimat yang menarik. Dia bilang gini, cowok zaman sekarang tuh aneh, disuruh bayarin tuh kok nggak mau, katanya lebih baik tuh bayar sendiri-sendiri karena kan kita belum punya kejelasan. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira nih Seneng aku topik ini. Terus. kalau kita deketin seseorang yang apakah wajib kita membayar orang yang kita sukai atau split bill? Enggak wajib. Kalau dari aku Sebentar, ya. sebentar, Nah, ini langsung kan nih langsung. sudut pandang Sabar, masing-masing ya. sabar, Oke, oke lah. sabar pelan-pelan. Iya, iya, satu-satu. Langsung, oke. Wajib split bill atau bayar sendiri? Itu udah gimana? masuk standar TikTok itu. Iya, makanya kan saya membacakan itu Iya. tadi. Ya. Pembahasannya nggak bakal Kalau selesai. dari aku lebih ke kesepakatan masing-masing. Betul. Kalau misalnya kamu mau bayarin ya wis oke, tapi kalau mau split bill ya nggak apa-apa gitu loh. Karena kan nggak bisa dipaksain dong. Maksudnya gini, kalau kita memaksakan hubungan kita di hubungan orang lain nggak akan jalan gitu loh. Karena apa yang kita hadapin karakternya juga beda sama di orang lain. Jadi kalau memang kesepakatan kedua belah pihak mau split bill atau bayar sendiri atau mungkin dibayarin ya wis gitu loh. Jadi nggak Bukan jadi sebuah masalah. Maksudnya not a big problem gitu loh. iya, pada nggak bukan akhirnya. sesuatu masalah yang perlu diperdebatkan sampai Kalau di jadi TikTok kan ribut. langsung red flag gitu. Iya. Jangan kan di Twitter itu sampai sekarang menjadi perdebatan. Nah, makanya itu terus balik lagi ke masalah Gen Z yang takut ambil resiko. Ya karena informasi yang terlalu banyak didapat tadi, kayak misalnya ada orang pacaran, terus dia nge-sharingin pengalamannya kalau deket sama orang ini kayak gini bla lili gitu kan. Terus
ada orang lain yang menganggap itu sebagai sebuah resiko dari hubungan. Akhirnya dia takut masuk hubungan itu gitu loh. Dan belum tentu itu terjadi juga di hubungan dia kan. Maksudnya kalau if you never try you never know. Iya kan? benar. Ya karena balik lagi yang kita hadapin juga orangnya beda, karakteristiknya beda. Manusia ini kompleks banget gitu loh. Nggak bisa kamu harus memakemkan kalau cowok yang deketin aku harus kayak gini. Ya Nggak bisa disamaratakan. people change. People change. Iya, But God no change. Itu dia. Nah, kalau dari Mas Ucup sendiri gimana? Apa? Soal perdebatan soal split bill atau dibayarin ya. Kalau stigma orang lama, kita selalu diajarkan ya soalnya balik lagi ya sistem patriarki ya. Benar. Ya kamu sebagai cowok ya kamu yang bayarin. Itu kalau orang lama. Memang aku juga dulu diajarkan begitu. Ya kalau kamu nggak punya duit nggak usah pacaran. Kamu cari duit dulu baru pacaran. Jangan pacaran kamu minta uang ke orang tua. Karena kamu harus membiayai si cewek tersebut. Tapi setelah berkembangnya zaman maksudnya open-minded kan. Secara kerangka berpikir kan juga udah berubah. Ya kalau aku sendiri itu bukan jadi sebuah problem yang besar sih, maksudnya ya kalau pas aku nggak punya duit ya aku tinggal bilang aku nggak ada duit. Kalau kamu mau keluar dan kamu mau bayar ya oke, nggak masalah. Kalau misalkan aku pas ada duit ya ayo kita keluar tak bayari. Kalau mau split bill pun ya aku juga nggak ada masalah dengan hal itu. Nah aku yang heran kenapa hal yang sebetulnya simpel ini jadi perdebatan yang tidak ada akhirnya. Yaitu karena kerangka berpikir orang yang tersesat. Apalagi sekarang dikit-dikit viral, makanya gini loh. Dikit-dikit Kalau red flag. di komunikasi itu ada teori namanya hypodermic needle. Jadi orang itu menyerap sebuah informasi secara utuh, maksudnya bukan secara utuh ya, secara mentah-mentah tanpa ada pemikiran yang nggak di breakdown dulu. tanpa ada pemikiran yang mendasari dari informasi tersebut ketika menerima ya. Jadi misal Telan mentah-mentah. ya ditelan mentah-mentah. Jadi ketika ada sebuah tren di TikTok dan ya kan sekarang siapa sih yang nggak lihat TikTok ya? Ketika ada sebuah tren di TikTok, dia langsung masuk tuh. Oh berarti standarisasi cowok gentle atau cowok yang benar adalah yang seperti ini. Padahal ya enggak. Sedang sekarang misalkan anjing belum kerja mau dapat duit dari mana untuk bayari? Kan sesimpel itu kan. Sesimpel itu sebenarnya berpikirnya. Dan menurutku Gen Z itu salah satu kaum yang ini ya. Salah satu bukan kaum ya, generasi yang memang problem banget generasi saya. Enggak, maksudnya gini, menurutku bukan generasi yang tidak berani mengambil resiko malahan. Justru generasi yang paling all out. Oh ya. Tabrak. All in pokoknya. Dia kalau enggak sekalian. Kalau iya ya. Kalau iya sampai mentok. Makanya itu dia bukan risk taker kan makanya itu. Kalau dibilang dia bukan risk taker, dia juga kalau pas all in 100% pasti resikonya diambil mentah-mentah. Mungkin gini, bisa dibilang apa sih tadi kata Daniel, mengambil resiko yang baik karena ya tadi dia terlalu banyak memikirkan dulu secara matang-matang karena ya tadi informasi yang secara banyak, dia ngambil sudut pandangnya juga banyak kan. Dikit-dikit ngambil informasi, dikit-dikit dikumpulin. Nah untuk menjadi sudut pandangnya dia perlu waktu yang lama juga gitu. Jadi nggak yang langsung ngambil resiko secara langsung gitu, nggak, mungkin jangka waktunya yang lebih lama. Kalau dari Tante Ica sendiri gimana? Kalau cowok itu harus bayarin duluan atau split bill? Bayar sendiri-sendiri. Kalau dulu gimana? Kalau dulu masih seperti Ucup ya. Kalau cowok itu memang harus bayarin. Betul. Karena itu satu keputusan. Aku pengen pacaran ya berarti harus ditanggung lah. Itu seperti itu. Tapi dari pengalaman kami waktu pacaran itu ya itu berjalan beberapa kali tok. Karena kita sudah sama-sama kerja waktu itu. Ya gantian. Terus habis itu saya pacaran 4 tahun ya. Pacaran tahun kedua kalau nggak salah itu kami sudah ada tabungan bareng gitu. Gaji masih sedikit waktu itu. Sorry, ini sama suami yang sekarang atau? Iya dong. Ya kan pacaran sekali langsung nikah. Sekali langsung nikah. Perlu dijadikan contoh guys. Oh sih.
Nggak nyimak iya. Iya, lupa. Dan saat itu ini agak sharing aku sendiri ya. Boleh. Kita biar jadi pelajaran juga. Iya. Kita harus mendengarkan nih gimana. Saat itu tahun kedua itu ya tadi ya belajar dari nol kita, terus habis itu ada tabungan, terus kami memutuskan untuk beli rumah. Ini belum ada keseriusan loh ya. Belum ada keseriusan. Belum. Tapi udah punya tunangan, tabungan. maksudnya keseriusan nih ke jenjang yang lebih lagi, yaitu tunangan misalnya. kan. Secara seremonialnya belum. Secara seremonial Tapi udah 2 tahun pacaran. sudah Oke. pacaran, terus habis itu kami memutuskan untuk di rumah. Kan heboh seluruh temen pelayanan, terutama senior kami, itu sampai manggil aku. Icah, kamu tuh serius ini? Loh, serius? Kenapa? Kamu tuh belum ada keseriusan loh, maksudnya belum ada tunangan aja belum, ikatan aja belum gitu loh. Kok sampai nanti lek putus ya opo? Loh, aja didoakno putus sih. Aja didoakno ya doakno sing api-api aja sampai kita langgeng gitu. Lah lek putus, aku sih simpel aja. Ya jual le, terus diparur jadi loro. Wah, simpel banget ngomong. Iya bener. Simple, make it simple bro. Apa sih susahnya gitu ya? Itu kakak pelayanan ya. Karena kami bertumbuh dalam pelayanan bareng gitu. Sampai sedetail itu. Bosku karena memang minta tanda tangan ini, kan kami dulu ketemunya soalnya di kantor. Jadi kami itu cinta lokasi. Oke. Terus habis itu sebetulnya satu kantor nggak boleh. Kalau memang nggak boleh nggak serius, peraturannya. nggak boleh. Ya dulu masih nggak boleh. Harus mundur salah satu kan. Mbak? Betul. Akhirnya kami backstreet ya istilahnya ya. Backstreet. Terus- Zaman berapa tuh ada istilah backstreet? Habis itu pada akhirnya, loh, kalian tuh sudah pacaran loh, sudah Pak. Ternyata ini beli rumah itu buat kalian itu. Waktu itu kami sudah tunangan dan akhirnya kami terbuka. Memang Pak kami pacaran karena memang saya bagian admin, dia bagian gudang. Nah, Mas Dani bagian gudang gitu. Jadi kan nggak boleh harusnya karena ada mungkin secara struktur ya. Iya, gitu. dulu kan ketat banget ya tante. Akhirnya ya udah itu. Jadi pada intinya bener Fanya, kesepakatan. Itu. Kalau memang serius ya sepakatnya gimana? Terbuka aja, nggak usah jaim-jaim. Iya benar-benar. Iya, nggak usah jaim-jaim. Iya. Kalau memang mau mengenal harusnya lebih dari awal itu tahu kamu siapa, aku ini bagaimana. Baik kamu buruknya tuh. juga. Iya, betul. Itu yang sehat. Ini beruntung banget nih di dua kayaknya nih. Udah cocok jadi besok. Langsung belajar kan. Langsung belajar. Langsung belajar. Tapi benar tante. Jadi papa mamaku dulu itu sebelum nikah itu beli rumah. Iya. Jadi itu kayak misalnya mama bilang, yaudah ini serius, coba tunjukin. Dia beli rumah gitu loh akhirnya. Mereka beli rumah. Jadi tanda kalau memang betul-betul serius. Nah kalau zaman sekarang kan sedikit-sedikit kan diperdebatkan karena tadi itu bias informasi dan lain sebagainya. Dan mungkin yang tadi Daniel garis bawah adalah ketika nanti Ica ngomong 1 kali pacaran itu ya sampai sekarang puji Tuhan sampai menikah. Iya. Nah, aku mau bicara sedikit nih tentang konflik. Nah, dalam pacaran itu ada nggak sih kayak misalnya konflik-konflik yang kemudian jadi bahan, aduh, kayaknya aku harus mikir berulang kali deh ketika menghadapi konflik itu. Dalam pacaran misalnya, sebelum nikah. Sebelum nikah aku pernah mau putus. Kenapa? Sebenarnya simple sih. Kalau menurut aku simple, tapi cuman karena sesuatu yang menurutku aku prinsip ya. Aku pengennya punya cowok itu yang nggak ngerokok. Oke. Sorry. It's okay. Itu kan preferensi pribadi. Preferensi kan, pribadi ya. nggak apa-apa. Sebetulnya Betul. Nggak apa-apa. sampai kami nggak ngomong beberapa hari lah, nggak sampai beberapa bulan masalah itu. Oke, saya terus Mas Dani, oke, saya akan mempertimbangkan itu. Oke, akhirnya tapi karena dunianya itu orang bengkel, kan teman-temannya ya Orang-orang banyak lapangan ngerokok. semua. Orang lapangan semua. Ya sudah, akhirnya aku yang ngalah. Oke, ngerokok tapi jangan di depanku. Yes. Sampai kami menikah pun kalau dia ngerokok tetap di luar rumah. Sampai anak kami lahir yang pertama, terus itu sampai kalau mau tidur ya basuh dulu walaupun itu tidak menghilangkan 100% tapi Betul. paling enggak bersih. Ya udah. Itu berlanjut sampai terakhir. Itu pernah itu perasaannya pertengkaran paling hebat ya menurutku karena sampai nggak ngomong, sampai nggak ya pakai nggak sapaan lah.
nggak ngomong. Ya waktu itu SMS nggak, paling pagi Mas di Jarno gitu, nggak dijawab. Silent treatment kalau istilah sekarang tuh silent iya, treatment. Itu sekarang juga silent bikin treatment. pertengkaran atau silent treatment ya kan. Iya, silent treatment bikin itu pertengkaran. tok yang paling hebat itu tok. Yang lainnya berjalan seperti biasa, nggak kami paling trouble apa sih, nggak ada sih, Cuman paling biasa-biasa aja deh. biasa-biasa aja. Enak ya. Paling gini, pernah satu kali sampai melibatkan orang tua. Jadi saya tuh mau pergi sama geng sendiri gitu loh, Oke. tanpa beliau. Oh iya. Nah, iya, orang iya, tua iya. turun tangan nih. Itu udah sebelum nikah kan ini? Belum, Oke. jauh. Kami pacaran tuh 4 tahun, jadi 4 tahun tuh bisa dibayangin banyak sekali Huru hara ya. huru hara. Dar-dar-dar. Tapi kita bisa mengatasinya, ya puji Tuhan bisa mengatasinya dengan apa yang kami bisa gitu. Terus beliau harus mengenal kondisi temanku kayak apa, kondisi teman pelayananku kayak apa. Aku sampai bilang gini, Ica itu bukan milik kamu, aku juga ada pelayanan dan aku punya circle teman-teman yang kayak gini. Ya puji Tuhan teman-temanku ya teman-teman gereja, sekolah gitu-gitu. Nah, dia pengen masuk ke lingkunganku karena benar-benar nggak kenal kan, walaupun dia anak Surabaya aja sih. Dan aku juga pengen masuk ke lingkungannya dia kayak apa gitu. Tapi dia temennya terbatas. Terbatasnya maksudnya ya tempat lingkungan kerja gitu toh. Karena orangnya kalau orang baru ya wis koncone iki wae. Kalau aku kan ya di gereja Dimana-mana. ada, di mana-mana. Ya gitu. Dan akhirnya bisa. Lah itu pernah ya seperti itu, kita mau pergi dengan gengku, tapi aku ditegur nih sama papaku. Papa itu sangat memperhatikan banget ini anak cewek kayak sekarang gini. Hati-hati, kamu kan sudah pacaran gitu. Lah kok malah nggak ikut pacarmu. Nah, ini yang menarik jaga ya. siapa? Gitu. Nah makanya itu sampai aku tuh gondok. Maksudnya aku kok nggak boleh sih sama pergi. Ini kan teman-temanku semua, adik nginep. Maksudnya Itu teman-temannya ada cowoknya juga nggak? ada. Oke, oke. Ada nginep dan itu bukan acara gereja. Acara bebas maksudnya, enggak kalau retret gitu mungkin lain ya. Ya, ya, Kalau ya. retret lain itu bukan acara gereja, itu Kayak healing aja. Healing aja gitu loh. Nah, itu yang bertengkar hebat waktu itu sampai aku mangkal pokoknya. Akhirnya tapi Mas Dani cuma gini, ya nggak apa-apa kalau kamu mau pergi nggak apa-apa, itu kan kebebasan. Itu tapi dari papa tuh nggak boleh, gitu. Terus habis itu saya sempat nggak ngomong sama papa. Terus habis itu ada Ketegangan. ketegangan gitu loh. Ya udah, akhirnya tapi clear. Cuman saya sempat begini, pada saat sudah menikah. Sudah punya anak satu sih, waktu itu sudah ada Tio. Nah itu papa itu sempat sharing ke satu KDMK karena memang topiknya itu sakit hati. Sakit hati. Dan papa itu bisa ngomong gitu. Waktu itu anak saya masih pacaran. Nah ini cerita ini. Tapi nggak tahu Ica inget nggak itu. Saya sampai beda pendapat itu, sampai sama Ica itu sampai nggak maksudnya tegang banget gitu loh. Bersih tegang. Aku ngomong emosi, papa juga emosi gitu, sampai beberapa hari begitu. Nah, tapi akhirnya biasa mama itu orangnya yang bijak, jadi Menengahi. sudah kalau nggak ada selesainya, kita harus cut ini, terus diajak doa. Rasanya itu penyesalan dosa lah, kayak gitu. Akhirnya ya aku belajar untuk ya rotok down gitu. Akhirnya bisa menerima dan itu jadi pelajaran banget buat aku. Ya nanti mungkin saya juga punya anak cewek ya. Nah, itu bekal ternyata sampai sekarang ya. Batasan-batasan itu perlu diterapkan sih dalam keluarga karena sekarang apalagi bebas kayak gitu dengan informasi pakai alat yang kecil ini aja itu udah luar biasa. Lebih kompleks daripada zamanku dulu. Tapi pada waktu itu akhirnya Nggak pergi. Oh enggak. Nggak jadi pergi. Nggak pergi. Terus ya aku jalan sendiri sama Mas Dani. Itu tok.
Ya jadi Sederhana tapi bermakna loh itu. iya itu sangat bermakna banget. Sederhana tapi Gen Z nggak bisa itu. Ya udah ini kan kebebasanku, aku mau Loh, pergi sama siapa orang aja zaman ya kan. dulu itu ya meskipun kita mau sebebas apapun kalau orang tua nggak merestui kita nggak bakal ngelanggar. Lu nggak sing Ah, iya benar. Ya kan? Iya benar. Yang outing itu ya. outing kan orang tua nggak ACC ya udah nggak berangkat aku. Karena memang apa ya orang tua itu kan punya apa firasat terhadap anak itu kuat sekali kan. Iya. Mereka soalnya pengalamannya lebih banyak. Lebih banyak. Betul. Ya itu sederhana tapi Gen Z kan nggak bisa. Ya. Nah kalau Tante Ica tadi pertengkarannya itu tadi yang masalah rokok itu karena kan prinsipnya Tante Ica kan seperti Iya. itu. Nah kalau Fanya sendiri dalam hubungannya dalam boleh yang sekarang nggak apa-apa. Kurang ajar ya. Mumpung Ya kan emang ada orang yang dijalanin kan tuanya. yang sekarang dan ya. yang serius Masa yang betul. dulu-dulu dibahas Betul. lagi. Mumpung Yang langsung dulu biar ada orang nggak tuanya. tahu, iya. Bisa aja ini tante. timing iki anjen timing. Iya, kurang ajar. Kalau Apa yang ini? sekarang itu dalam menghadapi konflik tuh, yang paling parah tuh tentang apa? Kalau Tante Ica kan tadi tentang rokok ini karena prinsip itu nggak bisa diganggu. Parah maksudnya yang sampai berantem hebat. Hebat. Gak betul. bolong. Nggak ada sih. Karena gini, aku di awal Gak ada soalnya terlalu open minded ini. Enggak, emang aku ngasih Tio pengertian di awal kalau ini aku kayak gini, keluarga aku kayak gini gitu. Itu keputusan dari kamu mau menerima atau enggak gitu loh. Enggak ya udah gitu. Iya, enggak ya udah. Dan di awal tuh posisinya aku juga baru putus, dia juga baru selesai gitu. Iya. Terus ya aku nggak bisa, aku mau fokus sama lingkupku dulu, sama kegiatanku dulu gitu loh. Kalau ancan kamu bener-bener mau apa ya, mau ambil resiko, mau kenal aku lebih jauh, ya sudah tunggu gitu kan. Ya wes setahun nih baru aku bilang iya ke dia gitu kan. Terus karena dari awal aku sudah ngasih keterbukaan yang apa ya tentang aku kayak gimana, jadi ya di awal mau nggak mau dia juga harus kayak gitu kan, biar aku juga ngerti gitu loh. Karena di awal juga sama-sama terbuka, kayaknya nggak ada yang sampai konflik hebat gitu, enggak. Cuman mungkin ada yang ya kecil-kecil tapi sering itu, contohnya kayak Nggak mau bangun. nggak bisa cerita gitu. Kayak cowok kan susah banget kan untuk meluapkan perasaan, itu susah banget. Aku yakin Mas Ucup sama Daniel juga gitu, karena ada ego yang harus dijaga, ada pride, ya, ada kalanya memang nggak bisa diungkapkan. ya ada kalanya nggak bisa diungkapkan. Istilahnya avoidant enggak ya? Kalau itu kan lebih menghindari masalah. Kalau avoidant kan menghindari toh. Menghindari masalah. Ini lebih kayak kalau jadi ketika dia ada masalah terus tiba-tiba kayak diem ngono loh, kayak berubah. Kan kita punya firasat ngono, nggak tahu kenapa ya, kayak ada yang beda ngono loh. Ditanya jawabnya kayak nggak apa-apa, aman aja gitu kan. Lah kalau ditanya kenapa, jawabnya kan bukan nggak apa-apa. Kenapa kan karena gitu kan ya. Langsung Ini di depan susah. mamanya ini. Cowok itu susah gitu loh buat ngomong aku tuh sebenarnya gini, aku lagi ada masalah ini gitu kan. Harusnya gampang, tapi mungkin ya tadi karena ada ego yang harus dijaga, mungkin juga didikan di rumah gitu kan ya, kayak kebanyakan ya aku yakin sih tante dari zaman dulu sampai sekarang cowok tuh harus kayak nggak boleh nangis, kamu itu kuat, kamu cowok tuh kuat harus gitu kan. Teguh. Padahal Tegar. padahal nggak Padahal apa-apa. ning jeruk. Padahal ya nggak apa-apa untuk nggak baik-baik aja. Iya kan, padahal nggak apa-apa, nggak apa-apa untuk nggak baik-baik aja. Nggak apa-apa kalau kamu dalam kondisi yang lagi nggak apa ya, nggak settle atau nggak baik-baik aja tuh, nggak stabil tuh nggak apa-apa gitu loh. Nah sekarang aku berusaha membiasakan itu, karena dari awal dulu tuh kayak apa ya, kayak tertutupnya tuh kayak ya Jaim. bukan jaim tante, kayak sajane iki aku sopo sih kok kayak nggak tahu kalau kamu lagi nggak kenapa-kenapa gitu loh. Bahkan mungkin tante Ica juga nggak ngerti gitu kan. Lah terus siapa yang bisa take care kamu kalau kamu lagi nggak terbuka. Nah, kalau kamu nggak terbuka dan kamu lagi ada problem gitu loh. Jadi aku membiasakan itu. Kalau nggak bisa cerita ke aku, cerita ke mama. Kalau nggak bisa cerita ke mama, ke aku gitu loh. Jadi biar kita tahu kalau nanti kedepannya ada sesuatu yang tidak diinginkan, itu jadi paham gitu loh. Ya itu sih mungkin hal-hal kecil kayak gitu yang kadang itu bikin aku ngomel, sebenarnya nggak marah, ya ngomel lah. Kamu kok nggak iso sih? Lebih ke nuturi. Iya, Benar, nuturi kayak benar. kamu tuh kok nggak iso sih gitu. Kayak misalnya sakit,
tapi nggak ngomong sakit gitu. Itu hal sepele Hal sebenarnya. sepele tapi Iya, bikin- memor kecirit. Ternyata Hal sepele. mules kan enggak. Iya. Hal sepele sing sering dipendem sama cowok-cowok itu gitu. Kayak misalnya sebenarnya sakit tapi diimut gak apa-apa gitu kan. Tiba-tiba Lah demam Opname. tiba-tiba pingsan. lah demam itu Tiba-tiba pingsan. Jadi hal-hal kecil kecil yang sebenarnya bisa jadi kebiasaan yang baik kayak gitu. Itu ya berusaha aku bangun karena aku juga belajar. Siapa Aku tahu mungkin kamu bangun mungkin karena takutnya kalau dari kebiasaan kecil itu bisa jadi konflik juga kan. bener jadi konflik kayak misalnya moro-moro silent treatment kayak tadi. Jadi misalnya Tia ada masalah, terus aku didiemin lah. Aku kan gak ero, aku salahku ndek endi kan. Moro-moro kok aku didiemin ngono lho. Jadi silent treatment jadinya konflik gitu ya. Untuk mengantisipasi hal kayak gitu ya, memang ketidaknyamanan itu memang harus diungkapkan. Betul kan? Setuju. Silent Tidak treatment nyamanan. bukan solusi tapi Bener. langsung diobrolkan Iya. itu solusi. Jadi aku tuh paling anti sama yang namanya karena Tio itu menanamkan di aku kayak lo aku datang ke kamu atau aku ngajak kamu keluar tuh dalam kondisi aku happy lo nggak perlu kayak gitu maksudnya ya itu boleh tapi ketika kamu nggak baik-baik aja boleh dong aku ada dan hadir di situ gitu loh itu kan lebih jadi kayak apa ya Lebih fair. gitu loh nggak hanya aku nemenin kamu atau kamu ada di aku pas lagi kondisi baik-baik aja atau happy aja gitu loh. Suka dan duka harus. Karena nanti in the end of the day kalau memang jodoh dan jalannya untuk serius Amin. pasti kan Amin. nggak hubungan nggak hanya soal Groomsman-nya bahagia aku. aja, kan, Groomsman-nya aku yang masukin aja. hubungan nggak hanya soal bahagia aja dan hubungan yang lama itu ya soal pola komunikasi yang baik. Kalau hal-hal yang enggak apa ya hal-hal ketidaknyamanan itu tidak bisa diungkapkan dengan baik otomatis pola komunikasinya juga akan buruk gitu loh. Jadi enggak hanya yang baik aja yang dikomunikasikannya yang enggak enak juga ya dikomunikasikan. Jadi Kamu enggak harus- suka di aku ya. gimana, aku enggak suka Betul. kamu kayak gimana. Jadi untuk menghindari konflik kita mulai terbuka atas apa yang kita mau. Iya, itu enggak semua Gen Z bisa. Tidak semua Gen Z bisa. Ya, Kalau milenial tuh betul. gimana sih kalau milenial tuh? Apanya nih? Soal apa nih? Konflik. Konfliknya gimana? Kan kamu tadi terakhir bilang Kak sampean, Mas, kan terakhir pacaran kapan? 2018. Berarti ada jenjang waktu yang sangat lama berproses ya kan? Oh lama. Lama, 5 tahun memang. pacaran putus. Itu antara nggak mau atau trauma dan lain sebagainya. Mau boleh cerita nggak ketika kamu waktu itu terakhir pacaran berarti 2018 ya? Pas kuliah itu. Nah itu kamu memutuskan untuk putus terus kemudian kamu sampai sekarang masih berproses dan lain sebagainya itu seperti apa? Sebetulnya sih ya berproses mah nggak bakal ada selesainya ya sampai pada akhirnya menikah dan sampai pada akhirnya meninggal kan kita pasti akan terus berproses ya. Ya kalau kenapa ditanya gapnya sangat jauh sampai sekarang masih belum pacaran juga ya balik lagi karena pengalaman yang sebelumnya kan kita nggak mau Terulang. gegabah kan, jangan gegabah dan jangan sampai terulang lagi. Kalau kata bapakku itu mending kamu tahu sekarang daripada tahu nanti kalau udah nikah. Kalau kamu taunya sekarang berarti ya Tuhan memang menunjukkan itu enggak buat kamu. Tapi kalau kamu tahunya pada saat menikah ya sudah kamu akan hidup sendiri sampai salah satu dari kalian meninggal. Kalau di dalam pengertian kami ya. Soalnya kan ya yang bisa memisahkan kan cuma Tuhan. Even perceraian pun menurutku sendiri pribadi ya itu kan kehendak manusia karena yang apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh siapapun gitu kan. Ya kayak gitu sih. Jadi ya lebih aja sih, lebih slow aja sih sekarang kayak gitu. Nah kalau dalam hubungan yang terakhir tuh tadi kan bilang kamu yang mutusin tuh Mas, kan karena ada orang ketiga. Nah kalau sekarang nih ya misalnya kalau ada orang ketiga itu istilahnya kan mungkin teman yang selalu ada mungkin ya. Teman yang selalu Bisa ada. jadi Bukan mungkin pacar, kan bisa jadi. sahabat. Ya emang Nah, itu kebetulan ketika kamu kamu- itu teman kantornya sih. Kan udah pun juga santai aja kan. Betul. Nah itu ketika Mas Ucup mengalami itu ada rasa sakit nggak kayak diri ini aku udah apa namanya udah Iya. pacaran berapa lama itu? 4,5 tahun hampir 5 ya. Hampir 5. Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun terus akhirnya berujung dengan udah berarti dari SMA ya. Enggak dari awal kuliah sampai kerja awal-awal itu. Terus kemudian putus tuh perasaannya gimana kan pasti sakit Ya kalau juga ya. kalau sakit ya pasti lah soalnya kan ya gimana nggak sakit kita udah menghabiskan berapa tahun menghabiskan banyak memori istilahnya kan gitu. Ya waktu untuk ngerisetnya kan juga pasti butuh waktu nggak yang secepat ya kecuali memang
ada orang yang memang bisa cepat untuk melupakan memori-memori itu ya. iya, Cuman fase kalau griefnya orang kan fase griefnya orang-orang kan beda. Kalau aku ya cukup lama sih, butuh 2 tahun. 2 tahun sampai di berproses. titik acceptance menerima itu Sampai berarti 2 tahun. bodo amat. Sampai bodo Lebih amat. tepatnya Bodo sampai amat. bodo amat ya istilah terserah kamu. Maksudnya tahun ya? apa? 2 tahun. 2 tahun. Itu pun dibantu karena akhirnya aku bisa melakukan hal-hal yang nggak bisa tak lakukan ketika pacaran. Apa tuh? Sesimpel aku lihat konser, sesimpel aku motret band. Berarti Kesenangan. protektif banget gitu gak sih Mas? Ya. Overprotective jadinya. Overprotective kan? Kalau bahasa sekarang toxic relationship. Red flag gitu Red berarti. flag tuh berarti itu ini langsung red flag. Izin. Ya aku nggak tahu maksudnya entah waktu ya kan balik lagi karena waktu itu memang pacar pertama, pengalaman pertama, aku mungkin juga masih belum sadar kalau misal aku salah, terus si mantan pasanganku juga mungkin menurutku salah, tapi aku juga nggak tahu apakah aku ini udah bener atau enggak, ya maksudnya kompleks lah. Jadi nggak sehat hubungannya. Ya, makanya pada akhirnya aku nggak mau saling menyalahkan, tapi ya udahlah memang bukan jalannya gitu loh. Jadi masalahnya saling menyalahkan juga nggak menyelesaikan masalah sih menurutku. Terus pada akhirnya putus itu. Pada akhirnya putus ya karena aku sesimpel ya kalau emang itu pilihanmu ya sudah. Terus gak worth it kayak diperjuang Ngapain lo aku gak sih? mempertahankan juga gitu loh. Maksudnya Sama-sama capek. iya, maksudnya ya ngapain ya kalau kamu udah milih dia ya sudah. Memang aku sempat ada omongan sih di awal pertengahan pacaran apa menuju akhir aku lupa. Bahkan kita beda kantor kan. Ya aku ngomong ya kalau memang kamu ada seneng sama orang lain, bilang aja nggak apa-apa kita bubarkan aja ini relasi ini ya. Kalau kata Bu Susi kan tenggelamkan apa? dia. Kayak gitu. Kata apa? Ya maksudnya ya kalau aku pribadi sih ya kalau udah satu-satu. Kalau misalkan kamu mau 2, ya aku nggak mau. Iya dong, Iya siapa yang mau? dong. Ya kan balik lagi kalau aku 1 mah gak ngarantek prosoku ya. Lah mungkin dia mikirnya ya kalau bisa 2 kenapa Kenapa 1? satu? Nah, makanya karena terjadi perbedaan pemikiran ya udah aku memilih untuk aku sih mundur. Aku males dengan berbagai macam drama capek yang dewe ada, nggak sih, Mas, capek jadinya? sendiri. Aku emosi setelah tak pikir lagi, ngapain Ya, ya? apa ya? Ngapain ya kok waktu itu aku emosi ya? Apa? Setelah tak pikir-pikir lagi, nggak worth it juga ternyata aku emosi. Ya wes lah. Kayak gitu sih. Jadi itu akhirnya kamu memutusi untuk selesai hubungannya selama 4,5 tahun ya? 4,5 tahun, hampir 5 tahun kok itu. 5 tahun, Ya tak terus- putusin di depan selingkuhannya juga sih. Itu harus poin, di-highlight. itu harus Itu harus di-highlight. di-highlight. Itu harus di-highlight ya teman-teman Iya, semua. iya. Itu- di depan selingkuh itu adalah tindakan kalau beliau pemberani ini ya. sangat gentle. Sangat Sangat gentle. Karena masalah itu harus diselesaikan. Harus saya kan. Iya, Kan iya. ketidaknyamanan harus diungkapkan. Diungkapkan Nah. dong. Nah, makanya aku juga mencoba belajar kalau misalkan memang ada masalah ya memang harus diselesaikan, ya dibicarakan. Kalau misalkan nggak bisa langsung, ya tunggu dulu sampai reda emosinya baru dibicarakan. Nunggu Tapi timing memang lah. ada orang yang nggak bisa, nggak bisa ya udah tinggal aja ya udah. Kalau kamu menganggap itu menjadi sebuah masalah ya silakan. Kamu menganggap itu menjadi tidak menjadi sebuah masalah ya udah urusanmu, kayak gitu aja sih aku. Tapi emang slow banget sih Mas Ucup dari tadi. Ini kalau di psikologi itu berarti coping mekanismenya baik nih. Coping mekanismenya Menyelesaikan baik. masalahnya Ya baik. kebetulan karena pengalaman ya. Pengalaman ya. Pengalaman tidak menipu. Pengalaman adalah guru terbaik. Bener. Iya memang. Aduh, cuman tadi kita udah ngobrol nih banyak sekali, hampir sejam kayaknya tadi kita ngobrol-ngobrol. Cuman ada satu hal yang mungkin yang perlu kita persempit lagi ketika dalam sebuah hubungan ya, entah itu mau nikah. Kalau aku prinsipku gini, kalau namanya pacaran tuh itu nggak ada istilah teman-temanan, nggak. Jadi pacaran tuh tujuannya satu pernikahan. Gitu. Pacaran, tunangan dan pernikahan. Nggak ada istilahnya tuh jalanin dulu aja kalau nggak cocok. Tapi kalau memang dari tujuannya dari awal itu memang aku mau sama kamu dan kita melanjutkan ini ke jenjang yang lebih serius itu lebih oke. Nah, kalau tadi kan udah dari Fanya, dari Tante Ica, dari Mas Ucup. Nah, ini ada nggak sih kira-kira kalau dari Tante Ica sendiri deh untuk generasi untuk anak-anaknya nih itu apa ya pesan atau harapan untuk kita semua ini ketika menjalani sesuatu itu terutama dalam hal pacaran tuh ya serius, jangan main-main. Soalnya kan unik
jarang gitu kita menemukan orang di zaman sekarang ya yang kayak satu kali pacaran terus langsung nikah. Itu ya dari 10 orang paling ya satu. Jarang banget. Jarang banget karena ini ada nih ya kan. Dan Sebetulnya aku juga dulu pengennya gitu. pengennya gitu kan. Semua orang Mas pengennya gitu Mas. Semua Tapi orang kan pengennya gitu, tapi kan rencana dunia ada. ini kan ya. perang dunia ketiga kan gonjang-ganjing asmara yang Kita bisa gonjang-ganjing. merencanakan kalau Tuhan gak kasih sih ya enggak. Iya. Ya, benar. Kata-kata lagi nih izin. Gini, Manusia Rachel. cuma bisa merencanakan ya. Iya. Yang menentukan Tuhan. Nggak, yang menentukan tetap dia sih. Yang menentukan tetap yang cewek gitu. Ada ini nggak pesan buat teman-teman muda, buat anak-anaknya istilahnya lah ini. Aku langsung dengerin gini. Iya sambil dengerin, aduh nggak pas lagi. Aku jangan sambil gini deh lihat. Tio, lihat ini Tio. Ya kalau orang sekali lagi dari awal tadi sudah bilang kalau memutuskan sudah pacaran berarti kan serius. Serius bagaimana PDKT istilahnya dulu ya. Betul. Itu berjenjang lah dari seperti ini keluarganya nganter ke rumah, pamit paling enggak ketemu papanya atau mamanya, kalau enggak papanya mamanya, paling seperti itu. Kemudian mengenal satu sama lain dari tentunya berjenjang lah, dari mulai tahu, mengenal, sangat mengenal gitu. Awalnya hanya di ruang tamu, terus habis itu di ruang makan, kamar belum ya, Ya kamar belum ya. Jangan dong. Jangan gegabah, jangan gegabah Mas Ucu. Ya. Jangan gimana. Pikirin dulu nih Mas. Enggak, aku coba memproses ini. Tenangin diri lo Mas Ucup. Enggak salah di ngelamun kok kamar. memang harus berjenjang, itu memang harus serius. Nah tentunya dari pembicaraan kita tadi ya karena serius ya saling terbukalah, nggak usah jaim-jaim, mengenal kau siapa, aku begini, kau begitu, paham. Ya kalau kita mau serius ya lebih ke jenjang yang serius. Jadi harus Berarti harus mateng. Nah, pacaran tuh makanya harus mateng. Harus all in lah ya kalau sekarang. Harus all in. Soalnya balik lagi pacaran atau ke jenjang lebih serius itu bukan cuman kamu sama pasanganmu, Betul. tapi kalian bawa gerbong masing-masing. Iya. Kalau satu sama lain tidak bisa menerima gerbong masing-masing, Nah, ya itu juga Susah. sulit. Susah. Itu juga sulit juga. pada akhirnya semuanya kan juga relasi ya. Nah, komunikasi itu ya paling kecil ya kita ini keluarga, antara berdua dulu, terus nanti kalau Tuhan kasih keturunan nah ini terus seperti itu. Ini kalimat yang sangat sangat menginspirasi lah. Itu kuncinya kalau pacaran 1 sampai nikah tuh kayak gitu. Ya kayak gini teman-teman, ingat. Ya. kan? Saling terbuka ya. Iya, enggak gitu. Iya, Jangan enggak. iya, yang enggak. Jangan enggak ya. Memang Mas Dani prinsipnya dulu gitu. Oh ya. Awalnya nembak dulu, perkara diterima ambek enggak urusan belakang. Tapi ternyata ditolak waktu itu. Aku nolak karena terus tak pikir, aduh, Nolak. iya enggak nih. Terus habis itu ternyata setahun kemudian saya berusaha, walaupun kamu tak tolak, tapi kamu temanku. Nah tapi Berarti anu kayak ya, mirip ya. kayak yang Tresno Kayak jalanan mirip ya, sama Dani. Kulino. karena Kayak mirip ya. kan di kantor kan. Oh kayak mirip kayak anaknya ya tante ya. Yo ajaran nih bos. Habis itu Berarti itu sudah awal kalau nanti itu sampai pernikahan. Amin. Amin. Amin Ya, aja ya. dulu. Ya mini aja sampai dulu. trik ini atau pengalaman ini juga dia sharekan ke temennya. Waktu itu maju mundur lah, maju mundur untuk nembak seseorang temennya juga. Kalau aku dulu begitu, aku pokoknya aku ingin pacaran dan aku pengen serius. Kalau kamu ya, kalau enggak. Sudah. Oke, kalau aku iya. Dari orang tua saya juga bilang begitu. Kalau kamu iya, orang jangan dibuat main-main. Itu jangan memberi harapan palsu. Wah, Harapan itu palsu. PHP. Coba dulu kalau enggak ya. Enggak. Jangan kasih false alarm Jangan ya. coba-coba. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Itu aja, makanya kalau Jangan ya coba-coba. iya jalan, kalau enggak sudah itu. Dan itu juga proses ya, karena kita pasti. percaya pada Tuhan. Nah itu. itu juga saya termasuk orang yang minta tanda.
Itu harus banget. Harus melibatkan Tuhan. Harus melibatkan. Oh iya, harus. Bukan melibatkan orang ketiga ya Mas Cup ya. Mas Ucup lagi kena nih. Enggak, tapi kalau bapakku sering bilang itu, kan kita kadang itu membayangkan pasangan kita bakal seperti apa sih? Betul. Iya kan? Pasangan kita bakal seperti apa sih? Bahkan terkadang terlalu muluk-muluk juga pemikirannya. Sebetulnya yang paling simpel adalah berdoa minta ditemukan yang sama yang sepadan. Sepadan sepemikiran, sepadan dari background keluarga, sepadan dari apa namanya? Ya dari usia dan lain-lain. Ya ketika memang ketemu sama yang sepadan, Ya puji Tuhan. seharusnya sih nggak bakal jadi masalah. Iya dan kayak nggak ada masalah. slogan jodoh adalah cerminan diri yang itu Jodoh cerminan. yang setara gitu. Wah, meleset langsung. Sudah ada cermin diri. Aku kayak gini. Tapi sepadan itu maksudnya bukan pemikiranmu, Pandawa pikiranmu enggak. Sebetulnya Enggak. dari Saling melengkapi. 24 tahun kami menikah itu enggak ono pemikiran sing podo saja. Tapi cara berpikirnya sama. Betul. Enggak ono cara pikirnya podo. Dia mikir A aku B enggak. Aku A enggak. A aku Z. Iya. Tante Insa yang Z itu ya. Tapi bagaimana ya apa ya ngomongnya tujuannya sebetulnya sama. Sama, tapi cuman ya. Itu. Tapi katanya yang jodoh itu memang kayak gitu, Mbak. Enggak, bukan. Maksudnya kalau banyak orang bilang belum nemu yang pas, ya nggak bakal nemu kan yang pas. Ya Karena pasti banyak ketidakcocokan. Ya sebetulnya gimana caranya jadi yang pas, bukan mencari yang pas. Ibarat kayak puzzle itu kan. Ya kan saling Sisinya pasti melengkapi. beda-beda. Yang namanya jodoh itu pasti bukan dari orang yang pasti cocok secara karakter, pasti dari orang yang di ini kebalikannya dia, pasti kebalikannya. pasti kebalikannya dia. Ya iyalah kita yang dia diem. Di mana-mana tuh kayaknya. Gitu ya. Saling melengkapi lah, istilahnya saling melengkapi dan sepadan. Kan memang tulang rusuk yang hilang. Banyak banget ya kata-katanya dari tadi serius. Izin. Katanya ini udah nyatet nih kayaknya bakal keluar nanti. Karena emang kalau jodoh itu kan bukan yang sama banget kan, tapi yang gimana paham apa yang kita sampein gitu kan. Bukan yang cari orang yang ngerti itu banyak orang yang bisa ngerti kamu, tapi paham kamu itu nggak banyak yang paham sama apa yang kalian mau kayak gitu. Sudah langsung di counter 3 langsung gini. banyak banget pelajaran yang bisa saya ambil ya. Dan mungkin teman-teman semua bisa. Ini menurut keyakinan saya ya. Menurut keyakinan saya di Keyakinan kami ya. Menurut keyakinan saya. Bukan berarti ini jadi standarisasi, enggak. Ini menurut keyakinan saya. Kalau Anda punya keyakinan yang berbeda, silakan. Nggak semua milenial kayak Mas Ucup, nggak semua Gen X kayak Tante Ica atau Tidak Gen Z semua kayak gadget aku. seterbuka Anda. Nggak semua Gen Z bisa kayak saya. Kita disclaimer dulu sebetulnya tadi di awal ya. Tidak semua orang tua bisa seperti Tante Ica. Iya, Yang semua orang tuh bisa terbuka. open-minded gitu nggak? Nggak bisa. Tidak semua orang bisa sekali pacaran langsung nikah. Tidak semua. Nggak semua orang bisa nge-counter mantan di depan ini selingkuhannya ya kan? Nggak semua. Oke, thank you ya Mas Ucup, Tante Ica. Fanya, Sama-sama, sudah terima kasih datang. juga kesempatannya. Semoga ini bukan pertemuan terakhir ya. Bisa ada pertemuan episode mungkin selanjutnya karena Amin. seru banget ngobrol sama Mas Ucup, Tante Ica dan Fanya yang mau. Oke, semua teman-teman Crossing the Gap, itulah obrolan kita antar generasi yang sangat jauh berbeda. Wan kiranya obrolan ini bisa jadi berkat, bisa jadi pelajaran juga untuk Amin. memilih pasangan ya kan, untuk memilih jodoh ke depannya dan lain sebagainya. Amin. Terima kasih teman-teman semua, sampai jumpa di next episode. Terima kasih. Dan Terima kasih.